Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi pelajaran 7, yaitu dengan bab Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang ketujuh ini, mari kita berdoa dengan doa sebelum belajar. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan dengan pembukaan doa sebelum belajar pada pagi hari ini, nanti ketika proses belajar bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, maslahah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, nanti yang kita pelajari adalah apa makna Rasul Allah, ya. Jadi nanti kita fokus belajar apa sih makna dari kata Rasul Allah ini. Namun sebelum itu anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran dari materi kali ini, yaitu peserta didik atau kalian bisa meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian tujuan yang ketiga anak-anak, yaitu anak-anak memahami nama-nama Rasul Allah. Jadi anak-anak tahu nama-nama dari Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak dapat menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Kita kembali ke materi, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa sih makna Rasul Allah itu? Baik, kita mulai ya. Rasul artinya utusan. Ya, sekali lagi saya ulang, Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasul Allah atau Rasulullah ini dua kata ya. Rasul sama Allah. Ya, Rasulullah, Rasul Allah artinya utusan Allah. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala atau pesuruh Allah. Kalau diartikan secara istilah, ya, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau untuk umat manusia. Jadi Rasul Allah ini mempunyai kewajiban setelah menerima wahyu dari Allah, mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 47 ya. Nanti bisa dicek di Al-Qur'annya masing-masing. Kurang lebih ini bacaannya ya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Ya, ini terdapat dalam surat Al-An'am ya, ayat 48. Artinya kurang lebih anak-anak, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasul ini
diutus oleh Allah ke bumi tidak ada tujuan lain kecuali hanya memberi kabar yang gembira dan peringatan. Maksudnya apa kabar gembira itu dan maksudnya apa peringatan itu? Ya. Nah, ini ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah, ya. Alasan Allah kenapa menurunkan para rasul di muka bumi ini. Kemudian Allah menjawab untuk memberi kabar, ya, untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada umat manusia. Baik, anak-anak, kabar gembiranya apa sih? Katanya Allah tadi sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya. Rasul ini diutus ke muka bumi ini untuk memberi kabar, ya. Maksudnya kabar di sini yaitu menyampaikan janji-janji Allah. Ya, di dalam Al-Quran itu sudah ada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya apa? Salah satunya ini, ya. Bagi orang yang mentaati perintah-perintah Allah, bagi siapa artinya bisa diartikan seperti ini. Bagi orang yang soleh, bagi orang yang beramal baik, yang beramal kebaikan, ya, atau orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai Al-Quran, ya, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Dalam arti ketika seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, bersedekah, santun sama tetangga dan lain sebagainya, ya, perbuatan-perbuatan baik itu, maka Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, ya, sudah menjelaskan dirinya, ya, menjelaskan janjinya bahwa mereka atau orang yang melaksanakan perintah-perintahnya akan diberi kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat, akan diberi kesenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian anak-anak, Rasul juga memberi peringatan, ya. Jadi Allah mengutus Rasul tadi yaitu memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Peringatan ini untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Peringatannya apa? Kalau perintahnya tadi kan sudah jelas, ya. Perintah, ya, perintahnya misalkan sholat, bersedekah, baik sama orang, santun sama orang, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya yang perintahnya Allah ketika kita laksanakan, maka Allah sudah berjanji. Janjinya apa? Yaitu kita akan diberi kesenangan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan Rasul diutus ke muka bumi ini untuk selain memberi kabar gembira, yaitu memberi peringatan. Peringatannya apa? Yaitu bagi mereka, maksudnya mereka itu kita, ya, manusia yang ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Yaitu bagi mereka, bagi kita yang ingkar itu tidak melaksanakan perintah Allah. Yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang sudah diberikan dan Rasulnya, ya, maka mereka akan mendapat balasan yang buruk, ya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, anak-anak, ya. Jangan sampai. Oleh karena itu anak-anak, mari kita senantiasa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ya. Karena Allah sudah berjanji nanti ketika kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ya, peringatan-peringatannya ini, insya Allah kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini sudah janjinya Allah. Anak-anak, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Perlu kita ketahui, ya. Jadi,
nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa seperti kita, ya. Seorang laki-laki, namun orang ini atau nabi ini, rasul ini dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Jadi nabi dan rasul ini adalah manusia biasa seperti kita, ya. Ya, kita makan, jalan-jalan, ya, minum, ya. Ketika dewasa juga menikah, punya anak, bisa sakit, bisa merasakan senang, susah, ya, bisa mati, ya, tua dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat manusia yang di Rasul, ya, Rasul itu mempunyai sifat-sifat seperti manusia seperti kita, ya. Jadi seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Namun untuk sifat kemanusiawian, ya, sifatnya, ya, ada seperti kita ini, ya, makan, ya, minum, ya, sunnatullah, ya, ya, berjalan-jalan dan lain sebagainya. Anak-anak, beriman kepada Nabi dan Rasul, nah, masih ingat, ya, rukun iman yang keberapa? Nah, rukun iman ada 6. Coba rukun iman atau beriman kepada Nabi dan Rasul adalah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Dan perlu kita ketahui, anak-anak, jumlah dari Nabi dan Rasul yang harus wajib atau yang harus kita imani ada 25 Nabi. Berikut nama-nama yang wajib diketahui, ya, yang wajib diimani oleh kita, oleh umat Islam, oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Ada Nabi Adam yang pertama, manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, sampai yang terakhir Nabi kita yang sering kita kenal, yang sering kita dengar, ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, untuk tugas, ya, kalian nanti bisa mengerjakan di deskripsi yang sudah di-share oleh Pak Rifai di link bawah, ya, di bawah video ini, ya. Nanti bisa kalian buka dengan password Rasul, ya. Nanti kalian sebelum mengerjakan passwordnya adalah Rasul untuk masuk ke soal yang bisa kalian kerjakan, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira ini cukup, ya, untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.